aku ada tugas tentang keanggotaan koperasi nih. Bantuin dong, please. Oh itu, Shirley tuh tahu segalanya tentang koperasi. Dia kan anggota koperasi mahasiswa. Kalau aku sih nggak tahu. Udah jangan ribut. Mending nonton video ini deh, biar kalian paham tentang keanggotaan koperasi sambil dengerin lagu semangat koperasi. Boleh deh, boleh. Keanggotaan koperasi, struktur organisasi koperasi. 1. Struktur organisasi koperasi. Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi, diantaranya mengenai bagan struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi, dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja, dan tanggung jawab yang jelas. Landasan pembuatan struktur organisasi adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi. 3. Keputusan rapat. Bagan struktur organisasi koperasi, di mana yang tertinggi yaitu rapat anggota. Lalu di bawahnya ada pengawas dan saja dengan pengurus. Lalu di bawah pengurus ada manajer dan di bawahnya ada unit usaha, usaha unit usaha dan unit dan setara. Dan struktur yang paling bawah yaitu anggota. Yang kedua, rapat anggota atau RA. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota, seringkali secara teknis disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Fungsi rapat anggota adalah 3. Pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT dan berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola, tim manajemen, dan menjalankan tugas-tugasnya. Tugas pengurus yaitu bekerja capai mutu, berdikari moto utama. Yang keempat, fungsi dan peran pengurus. Pengurus koperasi mempunyai fungsi diantaranya yang pertama, pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi. Yang kedua, pengurus sebagai penasihat. Yang ketiga, pengurus sebagai pengawas. Yang keempat, pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi demi keberlangsungan usaha dan keberlanjutan organisasi koperasi. Dan yang terakhir, pengurus sebagai simbol. 5. Pengawas. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Fungsi, tugas, dan wewenang pengawas antara lain: Yang keenam, ada pengelola atau manajer. Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban manajer antara lain Fungsi utama manajer. Yang pertama, melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha. Yang kedua, bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Operasi
Gimana, udah paham belum? Jelas udah dong, ternyata keren juga ya koperasi itu. Baru tahu. Aku juga udah ngerti dong. Makasih ya Sherly, akhirnya aku tahu juga tentang koperasi. Sher, kapan-kapan jelasin lebih dalam ya tentang koperasi. Siap deh, siap. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.